Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Ki bosone nggak, Bu? Sembarang. Sembarang. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah bertemu di dalam kajian rutin sebelum berbuka puasa. Alhamdulillah, ya Allah. Dan pada pertemuan kali ini saya mau cerita sebentar. Ini materinya beda, Mas. Jadi ya kalau ada kurangnya ya dimohon maaf. Karena belum siap. Baru tadi pagi. Karo sapa? Manut. Bismillah. Mik njobo kene tok suaraku. Bisa. Pada nono deh, ambilnya. Pada nono. Ambil jeruk. Wes. Iki nih tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita ganti saja. Jadi majelis diskusi mawon. Jadi sampean pengen menanggapi nggih monggo. Karena pembahasan saya kali ini enggak template. Maksudnya kan banyak orang-orang yang kalau puasa ini bahas ya puasa sendiri, keutamaan puasa, terus mungkin sedekah. Nah itu nggak salah, cuma kita selingan lah. Kita coba kali ini bahas kitabnya Imam Al-Ghazali, yakni kitab Tahafut Al-Falasifah. Nggih, mboten wah lek jero. Niki dasar-dasare mawon. Nah, kitab niki artinya niku tahafut. Tahafut niku kerancuan al-falasifah di dalam filsafat. Sebelum kita masuk ke kitabnya, alangkah baiknya kita mempelajari apa itu filsafat sendiri. Yang pertama, istilah filsafat ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, dari kata Philosophia, yang mana merupakan gabungan dari kata philo dan sophia. Philo berarti cinta dalam arti yang luas. Cinta dalam arti yang luas maksudnya yang nggak bisa disatu artikan. Artinya mungkin cinta bagi anak kecil, artinya itu cinta kepada bapak dan ibu. Kalau anak muda, ya kalian tahu sendiri, salah diartikan. Nah, cinta dalam filsafat sendiri ini artinya luas, jadi bisa masuk ke beberapa makna. Sementara sophia sendiri artinya itu kebijakan atau pandai. Jadi dapat disebut bahwa filsafat ini adalah keinginan untuk mencapai cita-cita pada kebijakan. Selanjutnya saya akan memaparkan pendapat-pendapat para filsuf terdahulu. Yang pertama, Pujawitna berpendapat filsafat adalah sejenis pengetahuan yang berusaha mencari sebab
sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu yang berdasar pikiran belaka. Jadi filsafat menurut Pujawitna itu segala sesuatu yang kita pengen tahu sedalam-dalamnya. Contohnya alam semesta. Alam semesta ini awalnya kayak apa sih? Terus masa ya dibuat begini toh? Siapa yang membuatnya? Itulah filsafat itu memikirkan soal itu sedalam-dalamnya. Yang perlu digarisbawahi yakni berdasarkan pikiran belaka atau empiris, indrawi. Lalu menurut Hasbullah Bakri, filsafat memiliki definisi berupa sejenis pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu secara mendalam, mulai dari ketuhanan, alam semesta hingga manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai oleh manusia. Kurang lebih artinya sama, mengetahui segala sesuatu secara mendalam berdasarkan akal pikiran manusia. Yang terkenal yakni Plato juga mendefinisikan filsafat adalah pengetahuan yang berminat untuk mencapai pada keberadaan asli. Kesimpulannya, maka dapat kita simpulkan bahwa filsafat adalah sebuah ilmu yang berusaha mencari sebab secara mendalam berdasarkan pemikiran manusia atau berdasarkan pemikiran akal manusia. Nah, setelah kita mengetahui apa itu filsafat, minimal dasarnya saja, filsafat itu apa sih? Nah, kita membahas kenapa sih kok Imam Al-Ghazali membuat kitab ini pada zaman itu. Pada kitab Tahaffut Al-Falasifah ini intinya membahas 20 perkara soal kesesatan filsuf muslim pada saat itu, terutama untuk pengikutnya Aristoteles. Beliau juga malah menyebutkan nama, yakni yang pertama Ibnu Sina, Afrikan, dan Al-Farabi. Bagi Al-Ghazali, 3 filsuf itu sudah melampaui batas akal manusia dan masuk ke wilayah agama dan menghasilkan keyakinan yang bertentangan dengan Islam. Nah, kenapa kok Imam Al-Ghazali meng-highlight bahasanya memfokuskan terhadap Imam Ibnu Sina, Al-Farabi, dan juga Afrikan ini? Karena pada zaman saat itu beliau bertiga ini ya, saya nggak berani mengatakan bahwa beliau bertiga salah secara sepenuhnya, tapi menurut Imam Al-Ghazali, beliau ini sudah melampaui batas akal manusia sampai ke urusan agama, bahkan sampai urusan akidah. Dan Imam Al-Ghazali berfokus kepada 3 masalah utama yang menurut beliau sudah melampaui batas agama dan akidah. Yang pertama yakni masalah keabadian alam. Imam Al-Ghazali menuduh, bahasanya yang saya dapat itu menuduh. Imam Al-Ghazali menuduh para filsuf 3 ini percaya bahwa alam semesta ini qadim atau tidak bermula, ada bersama Tuhan. Artinya alam qadim itu ada bersama Tuhan. Masuk nggak? Maksudnya alam qadim itu ada sebelum diciptakan Tuhan. Nah, bagi Imam Al-Ghazali ini menyangkal penciptaan alam itu ini ex nihilo. Maksudnya ex nihilo itu dari ketidakadaan menjadi ada. Itulah alam menurut Imam Al-Ghazali. Nah, kalau yang dimaksud ini yang saya ingat Ibnu Sina mengatakan yaitu alam itu wujud. Maksudnya wujud ada bersamaan dengan Tuhan. Nah, menurut Imam Al-Ghazali itu salah. Alam itu tidak qadim, hanya Tuhan yang qadim. Fokus yang kedua yang dibahas oleh Imam Al-Ghazali yakni Tuhan tidak tahu hal-hal kecil. Nah,
para filsuf Muslim pada saat itu bisa jadi berpercaya bahwa Tuhan itu tidak mengetahui hal-hal kecil, bahwa Tuhan itu mengetahui hal-hal umum saja. Maksudnya bahwa peristiwa partikular, maksudnya partikular itu koyo daun jatuh, itu contohnya peristiwa partikular. Terus kerikil yang terhempas angin, itu partikular. Bahwa atau detail lah, penai ngomong. Bangkit. Nah, filsuf-filsuf zaman dulu, khususnya filsuf Islam yang sudah disebutkan tadi, itu meyakini bahwa Tuhan cuma mengetahui hal-hal yang universal, hal-hal yang keseluruhan. Contohnya presiden selanjutnya ini siapa, Tuhan tahu. Tapi kalau sudah hal-hal yang partikular, daun jatuh itu kapan, itu menurut filsuf-filsuf yang pengikutnya Aristoteles itu tidak mengetahui. Makanya Imam Al-Ghazali membantah hal ini. Nah, yang ketiga, kebangkitan jasmani tidak nyata. Banyak filsuf-filsuf Muslim menganggap bahwa nanti pada saat setelah hari kiamat itu hari kebangkitan kan. Nah, itu filsuf-filsuf Muslim zaman dahulu banyak yang menyangka yang bangkit ini cuma jiwanya, bukan raganya. Nah, padahal kan kalau kita ketahui raga kan juga bangkit kan dari tulang belakang. Insya Allah begitu. Gimana? Nah, itulah ketiga fokus yang di-highlight oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama tadi keabadian alam, terus Tuhan itu tahu semuanya. Yang ketiga adalah kebangkitan pada saat nanti setelah hari kiamat adalah kebangkitan secara jasmani, bukan kebangkitan secara rohaniahnya saja. Selanjutnya Imam Al-Ghazali ini adalah filsuf yang lahir 1111 dan 15 tahun kemudian itu lahirlah Ibnu Rushd. Ibnu Rushd ini adalah seorang filsuf yang mana beliau berani menentang kitab At-Tahaffut Al-Falasifah. Ibnu Rushd juga seorang ulama filsuf yang kecerdasannya telah diakui dunia. Menurut Ibnu Rushd, antara ilmu filsafat dan ilmu agama, nah ini korelasinya, hubungannya. Kan Imam Al-Ghazali menganggap bahwa ilmu filsafat dan agama itu sangat-sangat bertabrakan, bahkan susah untuk beriringan. Nah, menurut Ibnu Rushd itu bisa, bahwa bahkan beliau memberikan suatu menurut Ibnu Rushd beliau memberikan suatu contoh untuk kita semua, bahwa ilmu filsafat dan ilmu agama itu seperti dua sungai besar yang saling bersandingan dan bisa beriringan. Sungai pertama adalah kitab. Nah, sungai pertama kan dua sungai besar. Sungai pertama ini adalah kitab alam semesta. Artinya bagaimana kita mengetahui astronomi, bagaimana kita mengetahui pertanian, bagaimana kita mengetahui peternakan. Nah, kayak gitulah contohnya sungai pertama yang dimaksud oleh Ibnu Rushd. Nah, sungai yang kedua yang dimaksud Ibnu Rushd adalah sungai yang mengalir dari firman Tuhan yang suci dan Nabi sebagai utusannya. Kedua sungai ini memiliki satu muara yang hak, yakni kebenarannya dari Tuhan. Nah, dari sini kita bisa simpulkan kalau muaranya satu, maka kebenarannya yang ditemukan akal manusia melalui penyelidikan alam semesta tidak mungkin berselisihan dengan kebenaran yang disampaikan wahyu dalam kitab suci. Paham gak, Dit?
Nah, intinya dua sungai ini menurut Ibnu Rusyd itu antara ilmu alam semesta dan ilmu agama itu bisa beriringan, bahkan bisa menguatkan, karena dua sungai ini juga dari satu sumber yang sama, yakni kebenaran. Kebenaran ini artinya Tuhan. Contohnya masalah bumi itu datar apa bulat sih? Bumi itu datar apa bulat sih? Lek menurut astronomi itu genah akeh jawaban sing bulat ya toh. Cuma lek di dalam Al-Qur'an bumi itu bentangan sing luas, ya hamparan. Nah, Ibnu Rusyd masuk gini gini. Menurut Ibnu Rusyd bukan ayatnya yang salah, cuma kitanya yang salah memahami. Ayat itu katanya perlu ditafsirkan secara takwil, bukan secara harfiah. Tujuannya mungkin untuk menyampaikan pesan moral atau spiritual yang lebih dalam, sesuatu dengan konteks zaman dan audiens awalnya, bukan untuk menjadikan buku teks sains. Nah, jadi kalau ada kontradiksi antara ilmu alam dan ilmu ayat, ilmu firman dari Allah, mungkin Ibnu Rusyd mengatakan bahwa itu bukan Qur'annya yang salah, tapi kitanya yang salah memahami. Kitanya yang kurang memahami arti dari kata ayat itu sendiri. Makanya ada kontradiksi antara ilmu alam dan ilmu firman dari Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi saya sudah sampaikan Ibnu Rusyd adalah orang yang bukan satu-satunya orang, adalah seorang ulama filsuf besar yang berani mengkritik Imam Al-Ghazali. Bahkan beliau menulis kitab At-Tahaffud, artinya kerancauan dari kerancauan. Nah, meskipun dua ulama ini tidak bertemu secara dhahiriyah, tidak bertemu secara fisik, tapi pemikirannya sudah menjadi perdebatan dari zaman dahulu. Contohnya perdebatan etik, yakni Al-Ghazali mengatakan ini perdebatan dua ulama ini ya. Al-Ghazali mengatakan api itu tidak membakar kapas karena sifat api sendiri, bukan dari sebab akibat itu sendiri. Ini bahas kausalitas. Kausalitas itu sebab akibat. Karena semata-mata kapas bisa terbakar karena kebesaran Tuhan. Bahkan tanpa sentuhan api pun Tuhan bisa membakarnya. Ada yang kita sebut hukum alam. Itu hanya kebiasaan kalau Tuhan berkehendak. Semua bisa terjadi. Ibnu Rusyd membantah semua omongan Imam Al-Ghazali ini, membantah dengan pendapat ini menghancurkan semua ilmu pengetahuan. Jika tidak ada hubungan kausalitas yang pasti, maka seluruh ilmu pengetahuan jadi mustahil. Jika hanya kebiasaan Tuhan yang bisa berubah sewaktu-waktu, kita pun tidak bisa belajar apa-apa dari alam. Maksudnya di sini, jadi ulama filsuf antara Ibnu Rusyd sama Al-Ghazali ini membahas, lebih tepatnya Ibnu Rusyd ini mengkritisi tentang pernyataan Imam Al-Ghazali yang menyatakan tentang ini loh ini kapas ini bisa terbakar tanpa adanya api. Itulah kuasa Tuhan. Maksudnya Imam Al-Ghazali di sini memfokuskan bahwa semua itu menurut kekuasaan Tuhan. Ya, itu betul, sangat betul. Nah, Ibnu Rusyd membantah soal itu, bahwa kalau kita memandang dari kacamata, kalau begini langsung kekuasaan Tuhan, maka kita nggak bisa
belajar sains di dalamnya. Kita harus bisa memikir secara lebih dari kekuasaan Tuhan itu sendiri. Maksudnya, kalau contoh ya, kapas karo api kan bisa terbakar kalau disandingkan, ya kan? Nah, menurut Imam Al-Ghazali, ini kapas ini walaupun sendiri bisa terbakar tanpa api. Nah, kalau menurut Ibnu Rushdi, ini kapas ini harus enak sebabnya gara-gara terbakar. Buhui api, buhui mungkin peletikan arang. Nah, Tuhan adalah pencipta utama, tapi alam semesta, nah ini bantahan Ibnu Rushdi. Tuhan adalah pencipta utama, tapi alam semesta ini terkait dengan hukum kausalitas, rasional, dan dapat dipelajari. Memahami hukum kausalitas ini bukan menyekutukan Tuhan, tapi justru mengenal kebijaksanaan yang tertanam di dalam ciptaannya. Nah, maksudnya Ibnu Rushdi ya, ini kita belajar tentang sains, tentang ilmu alam yang lebih dalam, itu adalah bentuk rasa syukur kita karena Allah memberi alam semesta yang rasional dan dapat dipelajari. Mukjizat adalah pengecualian Tuhan atas hukum yang bisa kita ketahui. Nah, mungkin yang disebut Imam Al-Ghazali seperti Nabi Ibrahim yang dibakar tapi tidak terbakar, itu menurut Ibnu Rushdi itu ini mukjizat adalah pengecualian Tuhan atas hukum yang bisa kita ketahui. Nah, selanjutnya bagi Al-Ghazali, penekanan terletak pada kemahakuasaan Tuhan. Ini POV-nya Al-Ghazali lah terhadap masalah kausalitas tadi. Bagi Al-Ghazali, penekanan terletak pada kemahakuasaan Tuhan yang terkait hukum apapun. Bagi Ibnu Rushdi, penekanan pada kebijaksanaan dan keteraturan yang tercermin pada hukum alam yang bisa dijadikan sebagai pembelajaran atau ibadah intelektual. Ibnu Rushdi juga membela tentang keadilan alam, berargumen bahwa alam tidak diciptakan dari waktu, tapi alam itu bersama waktu, dan alam adalah ciptaan Tuhan yang tidak bermula dari waktu atau qadim, tapi tetap bergantung pada Tuhan sebagai pertamanya. Ini bukan menyatukan alam dengan Tuhan, tapi memahami keabadian ciptaan sebagai bentuk kehendaknya. Maksud dari perkataan Ibnu Rushdi di sini, tadi kan di awal disebutkan Imam Al-Ghazali meng-highlight tiga ulama filsuf, 3 tokoh Islam besar. Nah, beliau juga mengatakan bahwa alam itu tidak qadim, alam itu diciptakan sebelum Tuhan. Maksudnya Tuhan itu ada, nah alam baru diciptakan. Nah, menurut imam-imam filsuf pengikuti Aristoteles, itu alam sama Tuhan itu bareng. Jadi ada alam, ada Tuhan. Dong, Mas. Nah, Ibnu Rushdi membantah pernyataan itu, bahwa membela tentang keabadian alam, berargumen bahwa tidak diciptakan dari waktu, tapi bentuk waktu dan alam adalah penciptaan Tuhan yang tidak bermula dalam waktu qadim, tapi tetap bergantung pada Tuhan sebagai pertamanya. Ini bukan menyatukan alam dengan Tuhan, tapi memahami keabadian ciptaan sebagai bentuk kehendaknya. 1 menit lagi yang terakhir tentang pengetahuan Tuhan. Yang menegaskan, maksudnya Ibnu Rushdi menegaskan Tuhan tahu segala sesuatu. Maksudnya Imam Al-Ghazali tadi membahas tentang ulama-ulama filsuf zaman dulu itu, khususnya pengikut Aristoteles, itu tidak, menurut mereka Tuhan itu mengetahui secara universal, tidak mengetahui secara detail. Nah, ini Ibnu Rushdi membahas soal itu.
baik universal maupun partikular maksudnya secara detail, tapi dengan cara yang sesuai dengan kesempurnaannya, bukan sesuai manusia yang terbatas. Tuhan mengetahui peristiwa secara detail sebagai dari pengetahuannya yang menyeluruh tentang hukum alam dan sebab akibat yang diciptakan. Intinya dari pembahasan ini adalah di zaman sekarang banyak sekali, apalagi kalau kalian masuk kampus, itu banyak sekali, nggak tahu ya like kampus Islam ya, itu banyak sekali argumen-argumen yang membawa ke sana. Maksud saya membahas ini tadi, cuma belum nyentuh kitab sama sekali. Biar kita terjaga dari hal-hal yang kayak gitu. Kita boleh berpikiran tentang filsafat, kita boleh belajar tentang filsafat, tapi kita harus memiliki dasar terlebih dahulu, dasar akidah yang kuat terutamanya. Dan alhamdulillah waktu sudah menunjukkan jam maghrib. Salam. Kita tutup saja pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.